Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Jihan Fajroini. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Hadis, materi tentang hadis qudsi dan hadis marfu. Hadis ditinjau dari sumber pembicaranya dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, dan keempat hadis maqtu. Di sini saya akan menjelaskan 2 hadis saja, yaitu hadis qudsi dan hadis marfu. Pengertian hadis qudsi. Menurut bahasa, qudsi itu artinya suci. Disebut qudsi karena pembicaranya itu secara eksplisit dinyatakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana harus diyakini akan keyakinannya. Dan disebut hadis karena Nabi yang menjadi sumbernya. Riwayat itu disandarkan kepada Nabi. Menurut istilah, hadis qudsi adalah firman Allah, tapi dengan susunan redaksinya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Jadi, hadis qudsi itu merupakan firman Allah, tapi masuk ke dalam hadis, bukan Al-Quran. Contoh hadis qudsi. Contoh hadis qudsi yang sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yaqul, ya abna Adam tafarraq li ibadati amla sadrak ghinan wa asuddan faqraq wa illa taf'alu malaktu ya zaika syughlan walam asudda faqraq." Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, habiskanlah waktu dan tenagamu untuk beribadah padaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku penuhi seluruh kebutuhanmu. Bila tidak engkau lakukan, maka akan aku penuhi dirimu dengan kesibukan, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, contoh hadis qudsi yang dhaif. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala an, qala Allah ta'ala, ahabbu ma ta'abbadani 'abdi ilayya nushuli. Artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Allah Ta'ala berfirman, ibadah yang paling aku cintai dari hambaku adalah nasihat untukku. Hadis riwayat Ahmad. Perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu makna dan redaksinya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukan mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah mahdhah, sehingga disunahkan untuk membacanya dalam keadaan punya wudhu. Sedangkan membaca hadis qudsi bukan merupakan ibadah mahdhah, sehingga tidak ada ketentuan khusus untuk membacanya. Kedudukan hadis qudsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hadis qudsi itu lebih mulia daripada hadis biasa atau hadis nabawi. Namun, hadis qudsi kedudukannya berada di bawah ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat, sementara hadis qudsi bukan mukjizat. Status hadis qudsi. Karena dinisbahkan kepada Allah, banyak orang mengira bahwa hadis qudsi itu pasti sahih. Namun, anggapan tersebut tidak benar. Tidak semua hadis qudsi itu sahih. Jadi ada hadis qudsi yang sahih dan ada yang hadis qudsi yang dhaif. Untuk menentukan apakah sebuah hadis itu sahih atau dhaif, kita harus kembali kepada pengertian hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, semua perawinya adil, semua perawinya dhabit, tidak mengandung syadz dan tidak mengandung illah. Jumlah hadis qudsi. Jumlah hadis qudsi itu tidak terlalu banyak. Jumlahnya ada 4.444. Tetapi tidak banyak yang mengetahui. Umumnya kurang lebih sekitar 200 hadis yang diketahui secara umum. Hadis marfu.
Pengertian hadis marfu. Secara etimologi, marfu berarti yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan, yaitu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara istilah, hadis marfu adalah semua informasi yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat baik yang menyandarkan itu seorang sahabat atau generasi di bawahnya. Dan hadis marfu ini bisa jadi sanadnya mutasil, bersambung, maupun munqati, terputus, bisa sahih dan bisa dhaif. Contoh hadis marfu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya nusibuha au amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada ridho Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena urusan duniawi yang ingin dicapainya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam hadis marfu. Hadis marfu, yang pertama hadis marfu qauli. Di mana hadis marfu qauli ini hadis marfu yang berupa perkataan Rasulullah. Yang kedua hadis marfu fi'li. Di mana hadis marfu fi'li ini hadis marfu yang berupa perbuatan Rasulullah. Yang ketiga hadis marfu takriri. Di mana hadis marfu takriri ini adalah hadis marfu yang berupa takrir Rasulullah. Dan yang terakhir yang keempat hadis marfu wasfi. Di mana hadis marfu wasfi ini hadis marfu yang menceritakan tentang sifat akhlak Rasulullah. Status hadis marfu. Hadis marfu itu belum tentu sahih, juga belum tentu dhaif. Jadi hadis marfu itu ada yang sahih dan ada yang dhaif. Sebagaimana dijelaskan bahwa istilah hadis marfu ini hanya menunjukkan kepada siapa sebuah riwayat disandarkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.